Sebelum kita memulai, kami sangat menganjurkan kepada teman-teman yang pemula untuk memiliki buku-buku ini. Di sini ada buku fikih Toharoh dan buku fikih Sholat Praktis karya Buya Yahya. Untuk modalnya silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah atau yang ada linknya di deskripsi video ini. Jadi ketika kita mendirikan sholat, apakah itu sholat fardu 5 waktu, atau sholat sunnah, semisal sholat tarawih, maka ada 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita dianggap sah. Di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli, atau rukun sholat yang berupa bacaan atau berupa ucapan. Ketika seseorang mendirikan sholat dan tidak mengucapkan kelima rukun sholat yang berupa ucapan ini tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Sholatnya dianggap tidak sah. Dan kelima bacaan rukun qauli yang berupa ucapan ini ketika kita sholat itu harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Tidak cukup hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lisan kita atau dengan lidah kita. Baik, sekarang kita masuk yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka ketika kita sholat. Takbir yang pertama yang kita lakukan itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Minimalnya kita memperdengarkan ucapan takbiratul ihram kita itu kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Dan disitulah bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram kita melintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Misalnya kita sholat zuhur, maka di saat pengucapan Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan di dalam hati, saya menyengaja sholat fardu zuhur. Saya menyengaja misalnya sholat fardu asar. Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram kita lintaskan di dalam hati, saya niat sholat fardu maghrib. Begitupun sholat sunnah termasuk sholat tarawih. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, disitulah kita lintaskan niat di dalam hati, saya menyengaja sholat tarawih. Jadi itu yang pertama yang harus diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbir selain daripada takbiratul ihram ini itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Seperti takbir ketika hendak ruku', takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, itu semua hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang apabila ditinggalkan, tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Berbeda hanya dengan takbiratul ihram ini. Apabila tidak diucapkan tanpa ada uzur, maka sholat kita tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib diucapkan ketika kita sholat adalah mengucapkan suratul Fatihah. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Itu wajib untuk diucapkan. Bacaan Fatihah ini tidak cukup hanya di dalam hati, akan tetapi harus diucapkan dengan lisan kita. Dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Dan membaca surah Al-Fatihah ini tajibu fi kulli rok'ah. Wajib di dalam setiap rakaat sholat kita. Kalau kita sholatnya 2 rakaat, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah 2 kali juga, yaitu setiap kali kita berdiri dalam rakaat sholat kita. Jadi wajib dalam setiap rakaat sholat kita. Baik ketika kita menjadi imam, menjadi makmum atau sholat sendirian, kita tetap wajib membaca suratul Fatihah. Wajib membaca suratul Fatihah. Kecuali makmum masbuk. Dikecualikan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh sebelum imam ruku'. Maka bagi makmum masbuk, dia membaca surah Al-Fatihah
sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya setelah takbiratul ihram dia hanya sempat membaca 3 ayat surah Al-Fatihah, lalu kemudian imamnya sudah ruku, ya maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, misalnya dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim. Imamnya sudah ruku, ya maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Bahkan tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, bagi makmum masbuk. Ya, mungkin dia baru takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram belum sempat baca suratul Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, dan inilah yang dimaksud surah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, akan tetapi selain daripada makmum masbuk, ya, yaitu makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku, itu harus membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, jadi membaca surah Al-Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat salat kita, baik ketika kita menjadi imam, menjadi makmum, ataupun salat sendirian, ya kecuali makmum masbuk tadi ada pengecualian. Ya, suratul Fatihah. Ya, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, itu bacaan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian yang ketiga yang harus diucapkan saat kita sholat adalah ya, mengucapkan tahiyat akhir. Ya, ketika kita sholat kan ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat. Ya, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya itu terdiri dari 2 tahiyat. Ya, maka tahiyat yang pertama itu status bacaan atau mengucapkan tahiyat awal atau tahiyat pertama itu statusnya sebagai sunnah-sunnahnya sholat. Ya, sedangkan tahiyat yang terakhir atau tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Ya, itu yang harus diucapkan. Ya, ya jadi ya bacaan tahiyat akhir. Ya, adapun bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu adalah bacaan tahiyat akhir yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat. Ya, minimalnya kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri dan tidak cukup hanya di dalam hati tanpa dilafazkan. Ya, adapun tambah ya sampai situ ya. Ya, lanjut. Kemudian yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat adalah bacaan mengucapkan sholawat kepada Nabi sesudah bacaan tasyahud akhir. Jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita mengucapkan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Yaitu paling minimalnya. Ya, itu harus diucapkan. Adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya, atau yang kita kenal dengan salat Ibrahimiyah, itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya salat. Ya, tidak ya atau
hanyalah pelengkap yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya. Lanjut. Yang kelima yang wajib diucapkan saat kita sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, di akhir sholat kan kita salam 2 kali. Ada salam pertama, ada salam kedua. Yang merupakan rukun sholat adalah salam yang pertama yang harus diucapkan. Ya, dengan minimalnya Assalamualaikum warahmatullah. Ya, adapun salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang wajib adalah salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Ya, jadi itulah 5 yang ucapan yang termasuk rukun qauli di dalam sholat. Ya, yang termasuk rukun sholat yang berupa ucapan. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua mengucapkan suratul Fatihah setiap rakaat, yang ketiga mengucapkan tahiyat akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Jadi ketika kita mendirikan sholat, apakah itu sholat fardu 5 waktu, ya, atau sholat sunnah, semisal sholat tarawih, maka ada 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita dianggap sah. Ya, di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli, ya, atau rukun sholat yang berupa bacaan atau berupa ucapan. Ya, ketika seseorang mendirikan sholat dan tidak mengucapkan kelima rukun sholat yang berupa ucapan ini tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dan kelima bacaan rukun qauli yang berupa ucapan ini ketika kita sholat itu harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak cukup hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lisan kita atau dengan lidah kita. Ya, baik. Sekarang kita masuk yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah takbir, ya, pembuka ketika kita sholat. Ya, takbir yang pertama yang kita lakukan itu namanya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Ya, minimalnya kita memperdengarkan ucapan takbiratul ihram kita itu kepada telinga kita sendiri. Ya, Allahu Akbar. Ya, dan disitulah bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram kita melintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ya, misalnya kita sholat zuhur, maka di saat pengucapan Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan di dalam hati, saya menyengaja sholat fardu zuhur. Saya menyengaja misalnya sholat fardu asar. Ya, Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram kita lintaskan di dalam hati, saya niat sholat fardu maghrib. Ya, begitupun sholat sunnah termasuk sholat tarawih. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, disitulah kita lintaskan niat di dalam hati, saya menyengaja sholat tarawih. Ya, jadi ya itu yang pertama yang harus diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbir selain daripada takbiratul ihram ini itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, seperti takbir ketika hendak ruku', takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, itu semua hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, berbeda hanya dengan takbiratul ihram ini. Apabila tidak diucapkan tanpa ada uzur, maka sholat kita tidak sah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib diucapkan ketika kita sholat adalah mengucapkan suratul Fatihah. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Yaitu wajib untuk diucapkan. Ya, bacaan Fatihah ini tidak cukup hanya di dalam hati.
akan tetapi harus diucapkan dengan lisan kita. Ya, dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, dan membaca surah Al-Fatihah ini ya, tajibu fi kulli rakaah. Ya, wajib di dalam setiap rakaat salat kita. Kalau kita salatnya 2 rakaat, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah 2 kali juga, yaitu setiap kali kita berdiri dalam rakaat salat kita. Ya, ya jadi wajib dalam setiap rakaat salat kita. Baik ketika kita menjadi imam, ya menjadi makmum atau salat sendirian, kita tetap wajib membaca suratul Fatihah. Ya, wajib membaca suratul Fatihah ya, kecuali makmum masbuk ya, dikecualikan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh sebelum imam ruku. Ya, maka bagi makmum masbuk dia membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya setelah takbiratul ihram dia hanya sempat membaca 3 ayat surah Al-Fatihah lalu kemudian imamnya sudah ruku, ya maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, misalnya dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imamnya sudah ruku. Ya, maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Bahkan tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, bagi makmum masbuk. Ya, mungkin dia baru takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram belum sempat baca suratul Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, dan inilah yang dimaksud surah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, akan tetapi selain daripada makmum masbuk, ya, yaitu makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku, itu harus membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, jadi membaca surah Al-Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat salat kita, baik ketika kita menjadi imam, menjadi makmum, ataupun salat sendirian, ya kecuali makmum masbuk tadi ada pengecualian. Ya, suratul Fatihah. Ya, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu bacaan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian yang ketiga yang harus diucapkan saat kita sholat adalah ya, mengucapkan tahiyat akhir. Ya, ketika kita sholat kan ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat. Ya, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya itu terdiri dari 2 tahiyat. Ya, maka tahiyat yang pertama itu status bacaan atau mengucapkan tahiyat awal atau tahiyat pertama itu statusnya sebagai sunnah-sunnahnya sholat. Ya, sedangkan tahiyat yang terakhir atau tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Ya, itu yang harus diucapkan. Ya, ya jadi ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, adapun bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu adalah bacaan
tahiyat akhir yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat. Ya, minimalnya kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri dan tidak cukup hanya di dalam hati tanpa dilafazkan. Ya, adapun tambah ya, sampai situ ya. Ya, lanjut. Kemudian yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat adalah bacaan mengucapkan sholawat kepada Nabi sesudah bacaan tasyahud akhir. Jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kita mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu paling minimalnya. Ya, itu harus diucapkan. Adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya, atau yang kita kenal dengan salat Ibrahimiyah, itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya salat. Ya, tidak ya, atau hanyalah pelengkap yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan salat kita tidak sah. Ya. Lanjut. Yang kelima yang wajib diucapkan saat kita sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, di akhir sholat kan kita salam 2 kali. Ada salam pertama, ada salam kedua. Yang merupakan rukun sholat adalah salam yang pertama yang harus diucapkan. Ya, dengan minimalnya assalamualaikum warahmatullah. Ya, adapun salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang wajib adalah salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Ya, jadi itulah 5 yang ucapan yang termasuk rukun qauli di dalam sholat. Ya, yang termasuk rukun sholat yang berupa ucapan. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua mengucapkan suratul Fatihah setiap rakaat, yang ketiga mengucapkan tahiyat akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Jadi ketika kita mendirikan sholat, apakah itu sholat fardu 5 waktu, ya, atau sholat sunnah, semisal sholat tarawih, maka ada 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita dianggap sah. Ya, di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli, ya, atau rukun sholat yang berupa bacaan atau berupa ucapan. Ya, ketika seseorang mendirikan sholat dan tidak mengucapkan kelima rukun sholat yang berupa ucapan ini tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dan kelima bacaan rukun qauli yang berupa ucapan ini ketika kita sholat itu harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak cukup hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lisan kita atau dengan lidah kita. Ya, baik. Sekarang kita masuk yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah takbir, ya, pembuka ketika kita sholat. Ya, takbir yang pertama yang kita lakukan itu namanya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Ya, minimalnya kita memperdengarkan ucapan takbiratul ihram kita itu kepada telinga kita sendiri. Ya, Allahu Akbar. Ya, dan disitulah bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram kita melintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ya, misalnya kita sholat zuhur, maka di saat pengucapan Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan di dalam hati, saya menyengaja sholat fardu zuhur. Saya menyengaja misalnya sholat fardu asar. Ya, Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram kita lintaskan di dalam hati, saya niat sholat fardu maghrib. Ya, begitupun sholat sunnah termasuk sholat tarawih. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, disitulah kita lintaskan niat di dalam hati, saya menyengaja sholat tarawih. Ya, jadi ya itu yang pertama yang
harus diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbir selain daripada takbiratul ihram ini itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, seperti takbir ketika hendak ruku', takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, itu semua hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang apabila ditinggalkan, tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, berbeda hanya dengan takbiratul ihram ini. Apabila tidak diucapkan tanpa ada uzur, maka sholat kita tidak sah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib diucapkan ketika kita sholat adalah mengucapkan suratul Fatihah. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Yaitu wajib untuk diucapkan. Ya, bacaan Fatihah ini tidak cukup hanya di dalam hati, akan tetapi harus diucapkan dengan lisan kita. Ya, dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, dan membaca surah Al-Fatihah ini ya, tajibu fi kulli rakaah. Ya, wajib di dalam setiap rakaat salat kita. Kalau kita salatnya 2 rakaat, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah 2 kali juga, yaitu setiap kali kita berdiri dalam rakaat salat kita. Ya, jadi wajib dalam setiap rakaat salat kita. Baik ketika kita menjadi imam, ya menjadi makmum atau salat sendirian, kita tetap wajib membaca suratul Fatihah. Ya, wajib membaca suratul Fatihah. Ya, kecuali makmum masbuk. Ya, dikecualikan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh sebelum imam ruku. Ya, maka bagi makmum masbuk, dia membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya setelah takbiratul ihram dia hanya sempat membaca 3 ayat surah Al-Fatihah, lalu kemudian imamnya sudah ruku, ya maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, misalnya dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imamnya sudah ruku, ya maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Bahkan tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, bagi makmum masbuk, ya mungkin dia baru takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram belum sempat baca suratul Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, dan inilah yang dimaksud surah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, akan tetapi selain daripada makmum masbuk, ya, yaitu makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku, itu harus membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, jadi membaca surah Al-Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat salat kita, baik ketika kita menjadi imam, menjadi makmum, ataupun salat sendirian, ya kecuali makmum masbuk tadi ada pengecualian. Ya, suratul Fatihah. Ya, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu bacaan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian yang ketiga yang harus diucapkan saat kita sholat adalah ya, mengucapkan tahiyat akhir. Ya, ketika kita sholat kan ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat. Ya, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, itu
terdiri dari 2 tahiyat. Ya, maka tahiyat yang pertama itu status pembacaan atau mengucapkan tahiyat awal atau tahiyat pertama itu statusnya sebagai sunnah-sunnahnya sholat. Ya, sedangkan tahiyat yang terakhir atau tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Ya, itu yang harus diucapkan. Ya, jadi ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, adapun bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu adalah bacaan tahiyat akhir yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat. Ya, minimalnya kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri dan tidak cukup hanya di dalam hati tanpa dilafazkan. Ya, adapun tambah ya sampai situ ya. Ya, lanjut. Kemudian yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat adalah bacaan mengucapkan sholawat kepada Nabi sesudah bacaan tasyahud akhir. Jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu paling minimalnya. Ya, itu harus diucapkan. Adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya, atau yang kita kenal dengan salat Ibrahimiyah, itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya salat. Ya, tidak ya, atau hanyalah pelengkap yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan salat kita tidak sah. Ya. Lanjut. Yang kelima yang wajib diucapkan saat kita sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, di akhir sholat kan kita salam 2 kali. Ada salam pertama, ada salam kedua. Yang merupakan rukun sholat adalah salam yang pertama yang harus diucapkan. Ya, dengan minimalnya assalamualaikum warahmatullah. Ya, adapun salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang wajib adalah salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Ya, jadi itulah 5 yang ucapan yang termasuk rukun qauli di dalam sholat. Ya, yang termasuk rukun sholat yang berupa ucapan. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua mengucapkan suratul Fatihah setiap rakaat, yang ketiga mengucapkan tahiyat akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama.